Oke. Ya, baiklah, terima kasih. Jadi, topik yang diminta untuk saya membawakan pada hari ini adalah mengenai immunosenescence dan resiko infeksi pada populasi usia lanjut. Jadi sebenarnya istilah immunosenescence ini merupakan salah satu bagian dari karakteristik dari proses penuaan ya. Jadi tidak hanya terkait immunosenescence, tapi terjadi berbagai perubahan yang berkaitan dengan proses menua. Jadi dari segi genomik itu bisa terjadi instabilitas gen, kemudian disfungsi mitokondria, kemudian juga ada pemendekan telomer, nah, kemudian juga ada perubahan secara epigenetik, jadi yang terkait dengan ekspresi gen. Nah, kemudian dari tingkat selulernya terjadi perubahan di tingkat seluler dan kemudian juga terjadi perubahan komunikasi antar sel dan kita mengetahui juga ada sarkopenia seperti penurunan massa otot. Ya, jadi sebenarnya proses menua itu kita sebagai manusia ya mengenai berbagai sistem organ dan sistem imun ini merupakan salah satunya dan ini merupakan sebenarnya proses yang normal jadi dari healthy aging jadi suatu yang wajar bahwa setiap orang akan mengalami nantinya proses menua. Nah, kalau perubahan pada sistem imun dengan bertambahnya usia itu dikenal dengan istilah immunosenescence. Nah, kalau pada sistem imun itu terjadi pada berbagai komponen dari sistem imun, jadi mulai dari sel puncanya, hematopoiesisnya, kemudian dari sel imun non spesifik yang merupakan pertahanan pertama dari respon imun kita, kemudian juga di respon imun yang sifatnya spesifik, yaitu misalnya limfosit, baik yang berada di progenitornya yang di sumsum tulang maupun yang organ limfoid sekunder. Nah, sebenarnya kondisi fungsi imun yang menurun pada usia lanjut ini, walaupun dia usia lanjutnya sehat, itu mirip dengan kondisi orang yang dengan dewasa muda, tapi kondisinya imunokompromis. Misalnya orang yang orang dewasa muda yang memiliki imunodefisiensi sekunder misalnya karena HIV atau mungkin karena obat-obatan tertentu yang imunosupresan yang membuat kondisinya imunokompromis atau ada penyakit komorbid misalnya seperti diabetes atau penyakit paru kronik. Nah, itu merupakan kondisi imunokompromis. Nah, kondisi ini kemudian menyebabkan usia lanjut lebih rentan terhadap sebenarnya tidak hanya infeksi ya, tapi juga berbagai penyakit lain seperti keganasan atau juga penyakit autoimun. Nah, tapi memang yang lebih dominan adalah infeksi dan hal ini membuat prognosisnya lebih buruk karena gejalanya menjadi lebih lama dan lebih berat. Dan ini bisa meningkatkan morbiditas dan mortalitas pada usia lanjut yang kita temui ya. Bahkan kita juga temukan sekarang terkait COVID juga faktor usia memegang peran yang penting. Nah, ini terutama terkait penyakit infeksi seperti pneumonia. Dan kita tahu juga dari penelitian, dari publikasi bahwa resiko dari penyakit yang terkait pneumokokal yang salah satu penyebab pneumonia dari bakteri yang paling sering ditemukan itu juga meningkat dengan bertambahnya usia. Nah, apa saja sih faktor yang sebenarnya mempengaruhi immunosenescence? Jadi, memang dengan bertambahnya usia, seseorang itu secara alami dia akan mengalami penurunan fungsi imun. Tapi ada berbagai faktor yang membedakan mungkin antara satu individu dengan individu yang lain. Ada yang mungkin baru mulai menurunnya dengan misalnya usianya di atas 70 gitu ya, lebih tua, tapi ada yang juga bisa lebih cepat gitu ya dengan bertambahnya usia. Nah, itu ada berbagai faktor baik dari faktor intrinsik dari orangnya sendiri ataupun dari lingkungan. Jadi secara genetik dia memang sudah ada kode genetik yang bisa kemudian mempengaruhi dari proses penuaan tersebut. Tapi juga berbagai faktor lingkungan seperti makanan yang dikonsumsi, kemudian aktivitas fisik, stres baik fisik maupun psikis, kemudian obat-obatan yang dikonsumsi, dan juga berbagai komorbiditas seperti penyakit diabetes atau penyakit jantung atau penyakit metabolik lain itu juga bisa mempercepat terjadinya proses immunosenescence atau proses penuaan.
Nah, sebenarnya apa saja yang terjadi perubahan pada sistem imun kita akibat proses menua. Jadi mulai dari proses hematopoiesisnya di sumsum tulang itu makin berkurang ya. Kemudian hal ini bisa terjadi karena ada di kromosom yang kita kenal dengan telomer itu dia memendek. Yang telomernya ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perubahan hormon dan juga lingkungan di sel tersebut. Nah, secara natural memang timus, jadi ada timus organ di tubuh kita, dia itu memang mengalami involusi dengan bertambahnya usia. Jadi dia akan berkurang dan dia akan berganti dengan sel lemak sehingga fungsinya menurun. Nah, ini timus ini dia berperan dalam proses perkembangan sel T ya. Nah, ini proses percepatan involusinya dipengaruhi oleh berbagai faktor juga seperti faktor hormon, kemudian juga keadaan di timusnya. Nah, tidak hanya dari segi jumlah selnya, tapi juga diversitas dari sel T-nya berkurang. Nah, ini proses penuaan itu terjadi baik dari sistem imun kita yang non-spesifik ya, jadi innate immunity yang merupakan lini pertama respon imun kita, dan juga pada lini berikutnya. Nah, hampir semua sel di sini kita lihat mengalami perubahan dari neutrofil, makrofag, natural killer, basofil, eosinofil di sini semua terhambat ya. Nah, kita lihat di sini terutama neutrofil dan makrofag yang dia berperan penting juga dalam perlawanan terhadap infeksi di lini pertama. Jadi kemampuan fagositnya berkurang, aktivitas bakterisidalnya berkurang ya di sini sehingga menimbulkan kemampuan untuk merespon terhadap patogen itu menjadi berkurang yang merupakan lini pertama. Nah, kemudian di sini juga sel natural killer. Jadi meskipun perubahannya dia meningkat jumlahnya, tapi ternyata fungsinya menurun. Jadi fungsi sitotoksisitasnya menurun. Nah, natural killer ini kita tahu juga berperan penting dalam infeksi, misalnya infeksi virus dan juga keganasan ya untuk melawan respon imun terhadap keganasan. Nah, juga dari respon alergi juga di sini ternyata ada perubahan sehingga bisa meningkatkan kejadian tidak hanya di satu sisi infeksi beresiko meningkat, tapi di sisi lain juga resiko alergi meningkat. Nah, di segi respon imun spesifik juga terjadi perubahan ya, baik dari limfosit T maupun limfosit B. Nah, di sini kita lihat, jadi tidak hanya jumlahnya, tapi juga kemampuan fungsinya atau berproliferasi. Jadi jumlahnya sel T berkurang, kemudian juga dia berkurang ekspresi yang bisa menstimulasi sel imun lain. Kemudian proses transduksi antara berbagai sel juga menurun. Nah, kalau untuk sel B, di sini menariknya, jadi di satu sisi sebenarnya antibodinya itu mungkin kadarnya masih baik, tapi fungsi dari antibodi yang dihasilkan oleh sel B itu berkurang atau terganggu. Jadi afinitas antibodinya terganggu, kemudian penurunan isotype switching, jadi isotype untuk berubah isotype-nya berkurang. Kemudian kemampuan antibodi untuk membentuk antigen yang untuk membentuk antibodi yang spesifik terhadap antigen tertentu ini juga berkurang. Namun di sisi lain antibodi yang spesifik terhadap sel antigen, jadi yang nantinya bisa menyebabkan kondisi autoimunitas atau autoinflamasi malah meningkat. Jadi di satu sisi resiko infeksi untuk melawan infeksi terhadap patogen yang spesifik berkurang, tapi malah justru tidak bisa bertoleransi terhadap sel tubuh sendiri. Nah, di sini bisa dilihat ya, jadi ternyata perubahan dari respon imun adaptif pada usia lanjut itu bisa hampir mirip dengan kondisi pasien dengan HIV. Nah, bedanya cuma di limfopenia dari CD4, tapi yang kondisi lainnya ini bisa ditemukan sama ya. Di sini jadi ada perubahan rasio antara CD4 CD8, kemudian tadi output dari timusnya berkurang, kemudian diferensiasi dari CD4 CD8-nya berkurang. Nah, ini sama antara usia lanjut dengan HIV. Nah, kalau untuk peningkatan resiko, di sini kita bisa lihat juga untuk infeksi paru karena pneumokokus itu juga terjadi peningkatan baik pada usia lanjut maupun pada HIV. Cuman bedanya kalau pada HIV dia lebih beresiko untuk terkena infeksi oportunistik lain karena kan kita lihat CD4-nya di sini
ada perubahan lebih rendah ya, berbeda dengan usia lanjut. Nah, kemudian kita melihat bagaimana sebenarnya konsekuensi masalah ini di Indonesia. Jadi ini ada hasil data ya. Jadi memang penyebab kematian pada usia lanjut di sini kita bisa lihat sebagian besar, bukan sebagian besar sih ya, cukup banyak ya di sini setelah penyakit cerebrovaskular atau penyakit jantung adalah penyakit saluran nafas bagian bawah dan juga pneumonia ya yang cukup memegang peranan. Nah, di sini ada penelitian juga yang dilakukan di RSCM pada usia lanjut yang masuk ke gawat darurat. Jadi sebagian besar diagnosisnya di sini adalah pneumonia ya, 19% diagnosis utamanya gitu. Nah, kalau dilihat apa sih penyebab terbanyak ya dari pneumonia komunitas yang menyebabkan akhirnya rawat inap gitu ya kepada usia lanjut tersebut. Nah, di sini kita melihat ya, jadi berdasarkan kelompok usia dengan bertambahnya usia, kemudian di sini kelompok usia di atas 65 dan di atas 80 ya, kita melihat di sini insidensnya makin meningkat. Nah, kita melihat penyebabnya memang yang paling banyak masih disebabkan oleh virus ya, tapi selain itu ternyata juga ada penyebab dari bakteri. Kalau dari kelompok bakteri kita lihat memang yang terbanyak di sini disebabkan oleh Streptococcus pneumonia atau pneumokokal penyakit pneumococcal disease. Nah, di sini kita lihat bahwa memang insidensnya itu makin bertambah dengan bertambahnya usia ya. Di sini yang kelompok usia di bawah 50 tahun, ini 50 sampai 64 tahun, kemudian 65 dan ini di atas 80 ya. Di sini kita melihat insidens per 10.000 orangnya semakin meningkat. Nah, kenapa sih kemudian kondisi pada usia lanjut itu dia menjadi lebih rentan, terutama terhadap tadi kalau dari hasil penelitian memang Streptococcus pneumonia dia lebih banyak juga ditemukan ya. Jadi memang kondisi imunosenescence itu juga terjadi pada daerah mukosa di alveolus yang sehingga menyebabkan peningkatan kerentanan pada usia lanjut. Jadi terjadi ketidakseimbangan. Jadi satu sisi dia menurun tadi respon imun innate dan adaptifnya, namun reaksi inflamasinya itu malah berlebihan. Jadi istilahnya inflammaging. Jadi respon imun yang inappropriate-nya berlebihan sehingga homeostasisnya terganggu. Nah, kondisi lain yang menyebab juga meningkatkan suseptibilitas, selain itu juga usia lanjut, kita tahu juga rentan mengalami resiko aspirasi ya, misalnya karena kesulitan menelan atau kondisi oral hygiene yang tidak baik, itu rentan resiko aspirasi. Dan juga kalau usia lanjut itu juga rentan untuk mengalami infeksi karena virus, sehingga menyebabkan daya tahan tubuhnya makin menurun, sehingga juga rentan terhadap infeksi sekunder karena Streptococcus pneumonia. Nah, di sini kita lihat ya berbagai kondisi, terutama di sini neutrofil. Dia walaupun jumlahnya banyak, tapi kemampuan fagositosisnya menurun. Demikian juga makrofag. Jadi kalau makrofag ini dia baik dari jumlahnya, juga kemampuan fagositosisnya dia juga menurun. Nah, di sini sementara di sisi lain sitokin proinflamasi seperti interleukin 6 di sini meningkat. Sementara yang lain di sini menurun atau ada yang tetap ya kadarnya seperti TNF-alfa atau interleukin 7 ini tetap. Nah, yang lain yang dia berperan dalam proses pemrosesan untuk membunuh bakteri ini, dia mengalami gangguan di daerah alveolus. Sementara di sini terjadi inflammaging, jadi kondisi proinflamasi yang meningkat seperti interleukin 6, NF-kappa B. Oke, ya jadi memang kalau dilihat dari berbagai literatur, memang terjadi perubahan respon imun ini ya di pasien dengan usia lanjut dan dengan bertambahnya usia terhadap kerentanan terhadap infeksi dari Streptococcus pneumonia. Jadi sebenarnya proses awalnya itu bisa terjadi asimptomatik. Jadi kalau hanya kolonisasi saja
dia sifatnya asimptomatik, tidak menimbulkan gejala. Tapi kemudian kalau sudah terjadi invasi atau invasif, nah itu bisa menimbulkan gejala yang berat, kemudian bisa terjadi infeksi yang berat. Nah, ini ada berbagai kondisi yang terjadi pada proses penuaan yang kemudian bisa menyebabkan kerentanan terhadap infeksi tersebut. Nah, tadi yang saya sampaikan, di satu sisi tadi terjadi penurunan fungsi dari respon imun seperti neutrofil dan makrofag, tapi di sisi lain tadi sitokin proinflamasinya meningkat, yang ini justru malah mempermudah si bakteri patogen ini untuk menempel di epitel dari saluran nafas usia lanjut tersebut gitu. Nah, di sini dia jadi malah meningkat ekspresinya sehingga aktivasi jadi sehingga dia lebih mudah menempel si Streptococcus pneumonia. Nah, kemudian dia mudah menempel sehingga kemudian dia bisa menginvasi. Jadi dia mempunyai bagian yang bisa menempel komponen kolin dari epitel dan juga endotel. Nah, sehingga kemudian di sini dia bisa menginvasi dan bisa menginfeksi, dan di sini terdapat peran dari baik komplement maupun antibodi yang bisa membantu neutrofil dan juga monosit ya atau makrofag untuk membantu sebagai lini pertama pertahanan untuk melawan bakteri patogen tersebut. Nah, kita lihat di sini dengan bertambahnya usia, jadi terjadi penurunan fungsi dari si neutrofil ini, baik kemotaksis maupun fagositosis. Demikian juga monositnya, terdapat penurunan sitokin, kemudian berbagai ekspresi dari toll-like reseptor yang merupakan reseptor yang untuk patogen tersebut kemudian bisa diproses oleh sel imun kita. Di sini terjadi berbagai penurunan. Nah, sementara T helper 17 ini sebenarnya dia fungsinya untuk bisa menstimulasi nih berbagai respon innate ini, jadi neutrofil, monosit membantu mereka untuk lebih baik ya berfungsi melawan patogen, tapi juga ini masih tanda tanya apakah terjadi peningkatan atau malah justru penurunan pada usia lanjut. Nah, jadi sebagai ringkasan, jadi sebenarnya imunosenescence ini merupakan proses biologis yang sebenarnya normal ya, yang menyebabkan penurunan respon imun yang protektif. Tapi ada berbagai faktor yang bisa mempercepat dari tadi proses penuaan dari imunosenescence ini. Nah, karena imunosenescence ini sehingga lebih rentan resiko infeksi, terutama kita lihat pneumonia, yang salah satunya adalah Streptococcus pneumonia yang merupakan penyebab terbanyak dari kelompok bakteri, gitu ya, selain virus yang merupakan penyebab terbanyak. Nah, pada usia lanjut, kerentanannya itu terutama disebabkan oleh fungsi imun ini, gitu ya. Selain memang ada berbagai faktor juga yang bisa mempercepat meningkatkan resiko kerentanan infeksi seperti nutrisi, kemudian perubahan di daerah nasofaring atau mikrobiota di daerah tersebut, dan juga dari faktor sosial. Dan perubahan yang terjadi pada imunosenescence ini terutama dari segi fungsi fagosit ya, tadi di lini pertama baik neutrofil maupun makrofag. Namun di sisi lain terjadi respon inflamasi yang berlebihan yang justru malah tidak membantu ya, malah justru berdampak buruk buat respon imun. Dan kemudian juga penurunan diferensiasi dari T helper 17 yang merupakan respon imun spesifik atau adaptif. Terima kasih, mungkin sekian dari saya, Prof. Heru.